Saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng pesawatnya teman. Tapi di luar suka perdataan tadi itu ada beberapa yang Bapak laporkan ke KPK, dugaan gratifikasi itu. Sehingga Pak Mahfud inisiatif untuk lapor. Ya, gini. Saya akan tunjukkan bahwa saya paling rajin melaporkan gratifikasi. Oh ya? Iya, saya lapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaisang telah mendatangi KPK untuk memberikan klarifikasi terkait dengan private jet yang ditumpanginya bersama istri ke Amerika Serikat. Alasannya sih karena sedang hamil, jadi tidak bisa menumpangi pesawat komersial. Tapi bagaimana tanggapan warganet dengan Kaisang telah mendatangi KPK? Kita dengarkan berikut. Nebeng tapi temennya nggak ikut. Dari pihak Kaesang bilang katanya searah, tapi temennya nggak ikut. Searah sama siapa jadi? Coba briefing dulu yang bener dong, jangan blunder kayak gini kan ketahuan ngibulnya kan. Kaesang akhirnya menunjukkan kejantanannya datang ke KPK yang menurut beliau, menurut Kaesang datang atas inisiatif sendiri tanpa dipanggil, tanpa diundang oleh KPK untuk mengklarifikasi tentang penggunaan jet pribadi yang diduga oleh publik adalah sebuah gratifikasi terhadap keluarga Presiden Jokowi ataupun terhadap saudara Kaesang, adik dari wali kota Solo kala itu, yaitu Gibran yang sekarang menjadi wakil presiden terpilih. Kaesang datang ke KPK menjelaskan perihal tentang penggunaan jet pribadi tersebut yang menurut Kaesang, seperti yang kita dengar dan kita baca di banyak media hari ini, bahwa pesawat tersebut adalah dalam konteks kapasitasnya nebeng. Nebeng ini kalau kita bicara tentang bahasa rakyat adalah sebuah perilaku, kelakuan atau sifat atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menumpang kepada orang lain yang kebetulan arahnya sama, yang kebetulan melewati jalur yang sama, tanpa adanya perjanjian tadinya untuk berangkat bareng atau pulang bareng. Tetapi ya nebeng aja. Boleh nggak aku ikut? Boleh. Itulah nebeng. Dan ini membuat logika kita semua sebagai masyarakat yang waras menjadi aneh. Kok nebeng rasanya semudah, seenak, segampang itu? Apakah masyarakat yang lain kira-kira kalau minta nebeng kepada pemilik pesawat jet pribadi tersebut boleh diikutkan? Tentu sangat tidak mungkin. Jadi kalaupun oke, kita menerima pernyataan Kaesang dalam tanda kutip nebeng, kita terima dia nebeng. Tetapi apakah dia nebeng akan diterima kalau dia bukan siapa-siapa? Dia nebeng diterima adalah karena anak dari Jokowi atau adik dari Gibran Rakabuming Raka yang kebetulan memiliki perjanjian MOU kerjasama dengan perusahaan yang menaungi grup usaha yang melakukan MOU dengan Pemkot Solo waktu itu, dan saat ini itu sedikit kontroversi tetapi terbiarkan begitu saja. Jadi kalau Kaesang katanya nebeng, ya nebeng, oke kita terima nebeng. Tetapi apakah nebeng akan diterima kalau Kaesang itu bukan karena anak Jokowi? Menurut saya tidak. Kalau diterima nebeng siapa saja masyarakat, ya tidak masalah. Ini kan menjadi perlakuan khusus, jadi nebeng khusus. Artinya siapapun yang mengajari Kaesang untuk membela dirinya dengan klarifikasi kata nebeng itu justru menjerumuskan Kaesang. Karena tidak akan semua orang bisa nebeng, tidak akan semua orang bisa numpang, dan tidak semua orang bisa mengakses itu. Artinya ini adalah sesuatu perilaku dan pemberian yang khusus, nebeng khusus, pemberian nebeng khusus kepada Kaesang. Justru itu semakin menjerumuskan Kaesang bahwa ini diterima sebagai hadiah karena Kaesang adalah keluarga atau anak presiden. Andaikan Kaesang bukan anak presiden, tentu tidak akan bisa nebeng. Contohnya saya, kalau saya minta nebeng kepada pemilik pesawat tersebut, saya tahu dia mau kirim saya, nebeng dong, boleh dah? Tentu tidak, karena saya bukan anak presiden, bukan anak Jokowi. Tetapi kalau saya ada presiden, saya bilang, saya nebeng dong, ya diberikan. Jadi konteks nebeng ini
adalah diterima, didapat oleh Kaisang karena dia anak Presiden Jokowi atau karena dia adik dari Gibran Raka Buming Raka. Itu saja. Jadi saya prihatin dan kasihan sebetulnya kepada siapapun yang mengajari Kaisang untuk membela dirinya dengan kata nebeng itu. Justru itu adalah penjerumusan. Penjerumusan yang KPK tidak boleh diam dalam hal ini. Kalaupun dikatakan nebeng, maka saya berharap kepada KPK untuk juga memanggil teman Kaisang yang disebut memberikan tebengan ke dia. Benar tidak orang itu berangkat ke Amerika pada tanggal yang sama, ataukah hanya Kaisang dan Irya Gudono yang ada menggunakan pesawat tersebut? Benar tidak pemilik pesawat itu ada di dalam pesawat itu? Maka harus dicek manifestnya, harus dicek dokumen perjalanannya, di imigrasi harus dicek benar tidak dia keluar dari Indonesia pada tanggal hari yang sama bersama Kaisang. Benar tidak dia di Amerika, benar tidak kembali ke Indonesia. Harus dicek supaya kata nebeng itu pun terpenuhi. Tapi kalau orang yang pemilik pesawatnya ternyata tidak ada di sana dan yang berangkat hanya Kaisang, maka kata nebeng ini pun menjadi gugur dan semakin menjerumuskan Kaisang telah menerima gratifikasi sebagai keluarga presiden. Menurut kalian, benar nggak sih Kaisang nebeng? Kalau saya kok tidak percaya ya, saya tidak percaya sama sekali. Kalau KPK berani terus menelusuri ini, maka saya yakin akan banyak temuan-temuan dugaan perilaku yang tidak baik dari keluarga Jokowi ini. Kaisang hari ini mendatangi KPK untuk klarifikasi jet pribadi. Ada beberapa kejanggalan kedatangan Kaisang ke KPK. Yang pertama, Kaisang bilang dia naik jet pribadi nebeng sama temennya. Tapi Kaisang nggak nyebutin siapa nama temennya. Padahal namanya teman Kaisang ini penting. Apakah ada kaitannya dengan penyalahgunaan kekuasaan ayahnya yang saat ini jadi presiden? Yang kedua, alasan Kaisang naik jet pribadi karena istrinya lagi hamil. Setahu gua, ibu hamil itu nggak boleh melakukan penerbangan, bukan nggak boleh naik pesawat kelas ekonomi. Dan yang terakhir, Kaisang terbukti menerima gratifikasi. Jumlahnya gede banget, 360 juta. Pertanyaannya adalah, apakah ini cuma satu-satunya gratifikasi yang pernah diterima Kaisang? Apakah selain ini Kaisang juga pernah menerima gratifikasi lainnya? Kita nggak tahu. Tapi menurut lo, Kaisang layak nggak ditangkap KPK terkait dengan kasus gratifikasi jet pribadi ini? Tulis di kolom komentar. Salam NKRI. Teman-teman pastinya udah pada tahu dong. Akhirnya nih putra bungsunya Presiden Konoha, si Kaisang Panjungsep datang juga ke KPK. Setelah sekian lama ngumpet gitu ya. Iya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Bapak Pahala Nenggolan menjelaskan, mengatakan bahwa Kaisang datang dengan mengisi formulir gratifikasi terkait perjalanannya ke Amerika menggunakan private jet. Dalam pengisian formulir tersebut, Kaisang menulis sebagai anak penyelenggara negara, yang artinya ini tidak ada korelasinya dengan sang kakak si Gibran dong. Ini ada korelasi jelasnya dengan sang bapak si Mulyono. Sampai sini teman-teman pastinya paham dong dari tulisan si Kaisang mengisi formulir tersebut. Terus si Kaisang bilang nih, ya kan, bahwa kehadirannya ini sebagai inisiatif dia sendiri, bukan karena ada panggilan dari KPK, sebagai warga negara yang baik lah gitu ya. Kaisang, gue mau nanya sama lu, kenapa ketika kemarin-kemarin ya KPK memanggil lu secara baik-baik, lu tidak menggubris dan tidak datang, malah lu main petak umpet? Kenapa lu baru datang sekarang? Lu pengen nunjukin ya ke dunia bahwa gue Kaisang Panjungsep ini anak Presiden Konoha. Jadi suka-suka gue mau datang kapan aja, terserah gue. Itu maksud lu, pengen nunjukin kesombongan lu sebagai anak Presiden Konoha? Hah? Jawab. Terus lu juga bilang ya bahwa lu naik jet pribadi itu karena nebeng temen, numpang temen. Oh gitu. Astagfirullahaladzim, memalukan banget ya bini lu yang bau ketek itu. Ternyata yang gayanya super hedonis, nggak taunya naik jet pribadi boleh numpang ya. Jangan-jangan waktu pamer roti 400.000 itu juga boleh dibayarin. Ya Allah, memalukan banget sih, masa anak presiden numpang. Ya, dan gue juga mau berpikir mau nanya sama lu Kaisang ya, kenapa lu datang
setelah terjadi kegaduhan. Kenapa? Selama ini lu nggak langsung datang. Lu pengen nunjukin gitu kehebatan lu. Begitu juga dengan bini lu si bau ketek, ya, dengan pamer gitu ya, gaya hedonisnya pengen nunjukin, nih gue menantu Presiden Konoha, naik private jet, makan roti 400.000 gitu ya, beli stroller yang puluhan juta. Itu maksudnya. Sementara gue masih inget loh, bapak lu bilang apa, kita itu harus merakyat, gaya hidupnya harus sederhana. Lah sementara lu anaknya malah bergaya super duper hedonis di saat situasi negara rakyat lagi kesusahan. Di mana hati nurani lu, Kaesang Panyungsep? Jawab pertanyaan gua. Gua bener-bener gak habis pikir ya. Kok ada ya seorang ketua umum partai lagi kelakuannya seperti ini? Bener-bener ya, Kaesang lu tuh memalukan banget. Dan gue kok jadi punya feeling ya, kenapa lu baru datang sekarang, kenapa enggak kemarin-kemarin? Ya karena kemarin-kemarin itu lagi menyusun sebuah skenario, bagaimana cara lu menjawab ketika ditanya oleh KPK, bagaimana lu menjawab ketika ditanya oleh insan pers gitu kan. Jadi lagi dipersiapkan nih sebuah skenario supaya lu aman, iya kan? Segitu pengecutnya lu. Lu bener-bener gak gentleman. Kalau lu bener-bener gentleman, harusnya ketika ramai terkait gratifikasi yang lu lakukan, lu langsung datang ke KPK menjelaskan semuanya. Jangan sekarang lu baru. Jadi kelihatan banget semua udah disetting sedemikian rupa. Udahlah Kaesang, bullshit semua narasi lu. Rakyat tuh udah sebagian besar tuh gak ada yang percaya dengan apa yang udah lu lakukan selama ini. Aduh, mikir-mikir dan ingat ya Kaesang, bini lu tuh lagi hamil. Jangan sampai kebencian orang sama lu dan bini lu sumpah serapanya ke anak lu. Inget itu, gue cuma ngingetin, oke? Salam NKRI. Kaesang kan cuma ketum partai PSI, dia bukan pejabat, emang bisa masuk ranah gratifikasi. Ya iya, emang dia cuma ketum PSI, tapi dia anak kandung presiden. Presiden itu penyelenggara negara. Ini ya pengertian gratifikasi menurut Undang-Undang Tipikor. Pemberian uang, barang, rabat atau diskon komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Jadi gratifikasi itu pemberian-pemberian. Apalagi Kaesang kan dia anaknya presiden. Yang presiden kan powernya besar banget ya kan. Terus ada yang ngomong kayak, ya itu kan emang pemberian aja, kalau misalnya emang teman atau apa, ya lu pikir aja, namanya juga bisnismen. Pasti ada hitung-hitungannya. Nggak mungkin dia ngasih perjalanan pesawat jet, minjemin pesawat jet ke Amerika 3 hari, yang costnya itu 8,6 M, secara cuma-cuma. Nggak masuk lah dalam hitung-hitungan bisnis kalau emang cuma-cuma aja. Pasti ada timbal baliknya. Nah itu nggak tahu timbal baliknya apaan. Jadi jangan menormalisasi hal-hal kayak gini lah. Tapi balik lagi, ini masih dugaan ya guys. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ada berita menarik nih. Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, dengan penuh gaya mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bukan untuk menghibur dengan lelucon khasnya, yaitu jualan pisang, tapi kali ini serius. Meski auranya tetap santai ya, kedatangannya untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi yang sempat viral beberapa waktu yang lalu saat dia dan istrinya melancong ke Amerika Serikat. Mungkin ada yang mengira Kaesang sedang coba-coba menjadi crazy rich. Tapi ternyata ini soal prosedur dan aturan. Di era transparansi, bahkan anak presiden harus menjelaskan asal-muasal setiap barang-barang mewah atau langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang dimilikinya. Siapa sangka perjalanan ke Amerika bisa bikin Kaesang mendadak menjadi tamu KPK. Tapi tenang, Kaesang dengan senyumnya yang khas
tetap santai di hadapan awak media. Barangkali dalam benaknya, dia cuma ingin bilang, ini jet pribadi atau jet lag. Jet pribadi atau jet lag sih yang jadi masalah. Tentu, klarifikasi adalah hal penting, terutama ketika seseorang punya sorotan publik seterang lampu Stadion Manahan Solo. Apalagi di negeri yang masyarakatnya jago gosip seperti di negara kita ya. Tapi apakah ini langkah pertamanya menuju karir politik, di mana satu jet saja bisa jadi bahan berita? Mungkin ini hanya sekedar ujian kecil bagi Kaisang. Atau malah batu besar yang dapat menimpa karir politiknya. Saya, Irwan Piratu Bangsawan, sampai jumpa. Tiba-tiba datengin KPK dengan alasan inisiatif sendiri. Segitu takutnya sama netizen. Tapi gak apa-apa sih ya. Namanya juga butuh nama baik ya. Tapi yang gue pakai ini bukan citra sih, karena gue gak butuh pencitraan. Ya, walaupun katanya jet pribadinya itu punya temen ya, tapi temen itu punya nama, tapi gak disebutin namanya siapa. Enak ya punya temen ngasih pinjem jet pribadi. Kita nih ya, rakyat kecil, pinjem duit 100.000 aja susah banget, ya gak? Ini udah minjemin jet pribadi, top. Jangan klarifikasi, nanti kayak itu loh, siapa? Kang Semir, Kang Kijing, siapa tuh yang berantem sama anaknya Niki Ramzani? Yang pakai Niki Ramzani, biarkan klarifikasi sampai 2 kali loh. Nebeng, tapi temennya nggak ikut. Nebeng, tapi yang punya jet nggak ikut. Nebeng. Akhirnya Kaisang Pangarep, anak Presiden Jokowi, datang ke KPK untuk mengklarifikasi soal penggunaan pesawat jet untuk pergi ke Amerika. Sebenarnya ngapain sih mesti dipermasalahin dia naik jet ke Amerika? Kalau itu uangnya sendiri, ya toh, kan nggak salah juga lah, suka-suka dia, duitnya juga banyak. Itu puluhan miliar kalau kekayaan dia yang tercatat ada di ruang publik kan. Nah, cuma kan ribut karena apa? Dianggap gratifikasi. Dan ini memang membingungkan. Menteri Kominfo bilang dia naik pesawat jet karena tidak bisa naik penerbangan komersil, sedang hamil gitu. Nggak ada urusan dengan nebeng-nebeng gitu kan, numpang-numpang. Jadi memang pergi itu karena istrinya Kaisang sedang hamil, tidak mungkin naik pesawat umum, jadi naik private jet. Nah, sekarang Kaisang bilang dia cuma nebeng. Ya, itu klarifikasi KPK, kan kita nggak terima. Meskipun pertanyaannya kemudian kalau memang nebeng, harusnya ditunjukkan manifest penumpang yang ada di pesawat itu. Bukti bahwa bukan hanya mereka berdua beserta para pembantunya yang ada di pesawat, tapi si yang punya pesawatnya. Kalau itu nggak ada ya berarti omon-omon. Harusnya kan publik dikasih tahu, nih loh manifest penumpangnya, ada nih yang punya pesawat di situ, gitu kan. Ikut, bukan cuma gua doang. Yang kemarin itu kan cuma buat gaya, foto-foto gitu. Tunjukin dong manifestnya, ya kan? Gampang banget itu. Jadi terbukti bahwa itu bukan gratifikasi, tapi karena memang temenan lalu diajak numpang gitu. Kalau nggak ada manifestnya, nggak ada foto-foto, bukti bahwa di dalam pesawat itu tidak hanya mereka berdua, ya berarti kan ya wajar dong kalau kami nggak percaya, gimana sih, ya kan? Tolonglah diklarifikasi, tunjukin kita manifestnya dan foto lain. Ini penting, karena apa? Supaya bersih namanya Mas Kaisang dan istri. Itu aja sih, bukan karena iri dengki, kagak. Tapi karena memang Bapak kan pejabat publik tertinggi di negeri ini, penguasa gitu loh. Jadi penting, karena reformasi dulu itu menghapus KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nyok kita nebeng rame-rame nyok.
Nebengnya naik pesawat jet nyok, pesawatnya ke Amerika nyok, yang penting kita nebeng aja nyok. Sepertinya Kaisang tidak tahan juga dari serangan-serangan netizen, warganet yang terus menyoalkan, menyoalkan terkait dengan private jet yang ditumpangi ke Amerika Serikat. Apakah di dalamnya ada unsur gratifikasi? Karena di dalam hal ini Kaisang sebagai anak presiden, dan ini kita menarik nantikan, namun KPK juga belum bisa memastikan, dan tapi berjanji akan memeriksa dan selama 1 pekan ke depan, dan hasilnya kita akan nantikan. Dan warganet lagi-lagi ini memang bisingnya luar biasa ya. Ada akun Fufu Fafa yang menghantam Gibran, termasuk private jet ini yang juga menyangkut dengan Kaisang, dan sesuai dengan beberapa pengamat, apakah ini bertanda akhir kekuasaan yang tidak bagus-bagus saja bagi Jokowi, karena tidak ada presiden Indonesia sebelumnya yang di akhir masa kekuasaannya itu punya goncangan dahsyat seperti saat ini. Sekian.